Halo, perkenalkan nama saya Niputu Laksmi Febriana Dewi dari Pendidikan Biologi B 2019. Saya hendak menjelaskan mengenai biolistrik. Tapi sebelum itu, saya hendak memberi unjuk salah satu penyusun tubuh manusia yaitu sel. Di sel ini terdapat membran sel dan dalam membran sel ini terdiri daripada fosfolipid bilayer dan juga protein. Kenapa sih dibilang fosfolipid bilayer? Pertama, bilayer itu artinya adalah dua, ya. Nah, ini memang dua, duanya seperti ini. Nah, strukturnya si fosfolipid ini, kenapa dibilang fosfolipid? Karena kepalanya itu berupa fosfat, dan kepala itu bersifatnya itu hidrofilik, yaitu suka air. Sedangkan yang bagian ekor itu terdiri daripada lipid, terdapat daripada lipid, ini dia bersifat hidrofobik, yaitu tidak suka air. Fosfolipid bilayer ini, dia ini bisa dimasuki oleh beberapa molekul, dan ada juga dia tidak bisa dimasuki beberapa molekul. Misalnya aja ion. Nah, ion ini masuk melalui fosfolipid bilayer menggunakan bantuan dari si protein. Nah, misalnya saja ada protein K+, ada protein channel untuk Na+. Nah, dari situ nanti ion-ion dapat masuk. Ikuti gerakan saya. Tangan dikepal, tangan membuka, menutup mata, menunjuk hidung. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sadar dengan gerak-gerakan tadi? Nah, gerak-gerakan tadi ini terjadi karena adanya impuls, adanya reaksi, dan kita sadar. Nah, sekarang mari kita tekan tangan kita. Bagaimana? Apakah ada rasa? Rasa apakah itu? Tidak rasa pedas kan? Ini rasanya seperti ditekan ya. Bukan seperti lagi malah. Ini memang rasa ditekan, teman-teman. Nah, jadi kenapa sih kok kita bisa tahu ini ditekan ya? Oh, ini dicubit. Oh, ini panas ya? Oh, ini dingin ya? Ini karena kita memiliki syaraf. Nah, bagaimana sih cara syaraf ini bisa menyalurkan reaksi tadi, yaitu berupa panas, dingin, gerakan, dan juga ini gerakan saya seperti ini gerakan, saya sadar bahwa tangan saya seperti ini, itu juga digerakkan, itu juga dibantu oleh saraf, yang terlekat lebih tepatnya di otot. Nah, sekarang saya akan memberitahu bahwa sebetulnya manusia ini seperti robot. Kenapa seperti robot? Karena dia digerakkan oleh listrik, yaitu biolistrik. Biolistrik ini bekerja untuk menyalurkan impuls pada syaraf, lebih tepatnya. Lalu bagaimana sih biolistrik ini bisa terjadi? Biolistrik ini terjadi jika dia mendapat rangsangan atau kita mendapat rangsangan. Misalnya saja, ini kulit tangan kita ini tidak kita sentuh ya. Dia ini terjadi yang namanya polarisasi, yaitu tadi sudah saya jelaskan bahwa ada ion-ion yang bisa masuk dan keluar membran kan. Nah, di dalam membran itu dia kondisinya negatif. Ion-ion ini kondisinya negatif. Nah, kemudian di luar membran itu kondisinya positif. Nah, positifnya itu di luar itu dominan dengan Na+, sedangkan yang dalam itu dominannya K+. Nah, ketika dia ditekan, terjadi depolarisasi. Nah, depolarisasi ini adalah saluran ionnya ini, saluran ion K+ ATPase dan Na+ KTPase itu terbuka. Sehingga Na+-nya itu nanti masuk. Na+ masuk menyebabkan kondisi di dalam sel menjadi lebih positif daripada yang di luar. Lalu nanti juga channel K+ ini akan terbuka. Channel K+ terbuka akan menyebabkan K+ ini keluar dari membran sel, kemudian dia menjadi di luar sel. Nah, yang keluar ini, K+ ini yang keluar itu hanya 2, sedangkan yang Na yang masuk adalah 3. Itulah kenapa yang di dalam itu lebih positif daripada yang di luar. Itu jika terjadi yang namanya tekanan tadi, terjadi namanya depolarisasi tadi, yang menyebabkan kondisi di dalam lebih positif daripada yang di luar. Sedangkan ketika polarisasi tadi kan dia di dalam lebih negatif, yang di luar lebih positif. Nah, setelah terjadi tadi depolarisasi, dia akan naik dan dia akan mencapai yang namanya overshoot. Nah, overshoot ini dia akan turun, dia akan terjadi repolarisasi. Nah, repolarisasi ini terjadi penyamaan lagi menuju kondisi polarisasi, di mana Na-nya kembali dari dalam ini, Na-nya dia keluar, kemudian K+-nya dia kembali masuk, menyebabkan kondisi polarisasi terjadi seperti itu. Itu yang disebut repolarisasi, itu di mana peristiwa ketika positif yang di dalam sel ini dia turun
dia turun kembali ke negatif. Sekarang kalau misalnya polarisasi, depolarisasi, kemudian repolarisasi itu bersatu, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah potensial aksi. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.